Selama ini yang kita dengar narasi orang-orang yang mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin dan otomatis mengatakan Ba'alawi rungkat, mereka meyakini sekali kalau Raja Yordania adalah raja yang nasabnya sahih. Bahkan beberapa waktu lalu kita dengar ada orang yang nantang-nantang siap dibiayai tes di kerajaan Yordania sudah tes DNA dan mereka terverifikasi secara sah sebagai keturunan Rasulullah. Kalau kita berpikir waras kan kita cek, bener nggak begitu? Jangan asal sepaham dengan kita telan bulat-bulat, itu namanya orang tidak mau mikir. Kalau pakai teorinya Kiai Haji Imaduddin, justru Raja Yordania itu lebih rungkat daripada Ba'alawi, lebih parah rungkatnya. Saya bicara pakai data ya, bukan asal ngomong. Nanti saya bacakan kitabnya. Apalagi yang kedua, masalah DNA. Ternyata mereka juga Yahudi DNA-nya. Nah, itu dah. Ternyata DNA-nya Yahudi. Apakah benar yang dikatakan Gus Zaini? Begitulah orang-orang sepintar apapun ketika sudah terdoktrin oleh Ba'alawi, maka dia akan menggunakan playing victim ya. Terus kemudian juga akan menggunakan narasi sesat untuk bisa membela tuan-tuannya gitu ya, membela rombongannya, bukan berdasarkan kebenaran yang hakiki, bukan, akan tetapi karena kecenderungan hubungan emosional yang digunakannya itu. Oke teman-teman, jadi Raja Yordan ini sudah terverifikasi bahwa merupakan keluarga dari keturunan dari Rasulullah SAW lewat jalur Al-Hashimi dan Al-Quraisy, dan mereka sudah tes DNA dan terverifikasi. Giliran daripada Ba'alawi yang belum terverifikasi. Ada datanya pada saya, akan tapi untuk lebih jelasnya biar tidak membaca, sudah saya rangkumkan dalam bentuk video. Kita simak bersama. Klan Al-Hashimi, keluarga kerajaan Yordan. Keluarga Al-Hashimi Yordania adalah keluarga kerajaan Yordania yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Imam Hasan bin Ali melalui Musa Al-Jun. Silsilah keluarga ini melalui Qatadah bin Idris, leluhur Bani Qatadah dan Bani Aun, keluarga para syarif di Makkah. Pada tanggal 23 Agustus 2020 dan tanggal 23 Desember 2020, kedua keluarga ini dites DNA. Ternyata hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka positif sebagai keturunan Ibrahim dan Quraisy karena memiliki haplogrup J1 dan subclade JL859. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Bani Hashim karena mempunyai tanda genetik subclade FGC8703. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib karena mempunyai subclade FGC10500+. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Hasan bin Ali melalui Musa Al-Jun karena memiliki subclade JFGC9581. Mereka juga terbukti merupakan keturunan Qatadah bin Idris karena mempunyai subclade JFGC9583. Subclade keluarga Al-Hashimi Yordan berada pada JFGC9585 yang juga dimiliki oleh keluarga Syarif Aun Rafiq dan keluarga Abu Nomai yang merupakan keluarga para syarif di Makkah yang memerintah kota Makkah selama ribuan tahun, yang merupakan keturunan Qatadah bin Idris sama dengan Al-Hashimi Yordan. Setelah dilakukan perbandingan antara keluarga Al-Hashimi Yordan dengan 44 keturunan Qatadah bin Idris, maka DNA mereka identik. Dengan demikian, klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW terverifikasi secara ilmiah. Raja Yordania Abdullah II lakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 14 November 2025 dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah Presiden Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Yordania pada April 2025. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara membahas pengulatan hubungan Indonesia-Yordania di berbagai bidang, termasuk ekonomi, investasi, pertanian, pendidikan, serta kerjasama strategis lainnya. Sejumlah nota kesepahaman atau MOU dijadwalkan ditandatangani sebagai bagian dari pengulatan kemitraan kedua negara. Selain kerjasama ekonomi, isu kemanusiaan internasional, khususnya situasi di Gaza, turut menjadi agenda pembahasan. Baik Indonesia maupun Yordania menegaskan kembali komitmen untuk terus mendorong upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Kunjungan Raja Abdullah II juga disertai peningkatan pengamanan di ibu kota. Kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol Jakarta, termasuk Jalan Sudirman, MH Tamrin, Gatot Subroto, dan Merdeka Barat, guna mendukung kelancaran rangkaian kegiatan kenegaraan. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II dikenal memiliki hubungan personal yang cukup lama. Keduanya telah saling mengenal sejak masa muda saat menjalani pelatihan militer dan tetap menjaga komunikasi hingga kini.
Persahabatan itu menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin eratnya kerjasama Indonesia-Yordania. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang baru bagi kolaborasi strategis kedua negara di Asia dan Timur Tengah.